Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Lailatin Masyrifah, NIM T 20191166. Di sini saya akan menyampaikan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator capaian pembelajaran. Yang pertama yaitu kompetensi inti. KI 1 menghayati, mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif dalam menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai masalah dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI 3 memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 4 mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Yang berikutnya yaitu kompetensi dasar. 1.1 meyakini bahwa berdakwah adalah kewajiban setiap muslim. 1.2 menghayati pola kepemimpinan Khulafaur Rasyidin sebagai implementasi dari kewajiban berdakwah. 1.3 menyadari pentingnya perilaku istiqomah dari perjuangan Khulafaur Rasyidin sebagai implementasi akhlakul karimah. 1.5 mengambil ibrah dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ketika menjadi pemimpin negara. 2.4 memiliki sikap semangat ukhuwah sebagai implementasi dari pemahaman strategi dakwah untuk masa sekarang dan akan datang. 3.1 mendeskripsikan proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. 4.2 menceritakan sikap bersungguh-sungguh Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam mengaji ilmu. Dan berikutnya yaitu tujuan pembelajaran. Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, menganalisis, dan mengkomunikasikan, peserta didik diharapkan dapat memahami proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Yang terakhir yaitu indikator capaian pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan biografi Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, menjelaskan proses pengangkatan Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Umar bin Affan, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Petunjuk belajar atau langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, pendahuluan atau kegiatan awal. 1. Ucapkanlah salam dan pimpin doa bersama. Yang kedua, periksalah kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk peserta didik disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 3. Bangkitkan semangat peserta didik dengan melakukan kegiatan ringan seperti senam otak atau bersholawat. Yang keempat, sampaikan tujuan pembelajaran yang akan dibahas. Yang kelima, ajukan pertanyaan secara komunikatif materi sebelumnya dan mengaitkan dengan materi proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Yang keenam, gunakan alternatif media atau alat peraga atau alat bantu yang dapat berupa tulisan manual di papan tulis, kertas karton, atau tulisan yang besar dan mudah.
yang mudah dilihat atau dibaca. Atau dapat juga menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya. Dan yang terakhir, gunakan metode diskusi dalam bentuk the educational diagnosis meeting, yang artinya peserta didik berbincang mengenai pelajaran di kelas dengan maksud saling mengoreksi pemahaman mereka atas pelajaran atau materi yang diterimanya agar masing-masing memperoleh pemahaman yang benar-benar dikolaborasi dengan metode demonstrasi. Yang kedua, kegiatan inti atau pelaksanaan. Yang pertama, eksplorasi. Kegiatan eksplorasi ini meliputi yang pertama, mintalah peserta didik untuk mengamati gambar yang ada dalam materi fakta. B. Ajaklah peserta didik menuliskan hasil pengamatannya dalam kotak jawaban yang tersedia. C. Mintalah peserta didik mengemukakan isi gambar tersebut. D. Berikanlah penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukakan peserta didik tentang isi gambar tersebut. E. Ajaklah peserta didik menyimak penjelasan guru atau mencermati peta konsep materi proses pemilihan Khulafaur Rasyidin secara klasikal atau individual. Yang kedua adalah elaborasi. Elaborasi meliputi A. Peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok dan diberikan tugas untuk berdiskusi sesuai dengan nama 4 Khulafaur Rasyidin yang telah ditentukan. B. Peserta didik secara bergantian menyampaikan hasil diskusi, sedangkan kelompok lainnya memperhatikan atau menyimak dan memberikan tanggapan. Dan C. Berikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukakan peserta didik tentang materi tersebut. Yang ketiga yaitu konfirmasi, yang meliputi A. Ajarlah peserta didik untuk menghubungkan dan menalar materi ajar dengan keadaan sekarang. B. Mintalah peserta didik menyampaikan sebuah cerita yang sesuai dengan materi yang terdapat pada buku ajar. C. Guru mengajak peserta didik merenungkan materi yang telah dipelajari. Dan yang terakhir, guru mengajak peserta didik untuk merefleksi diri. Sedangkan yang kegiatan penutup meliputi yang pertama, ajarlah peserta didik untuk menggali ibrah atau pembelajaran tentang materi biografi Khulafaur Rasyidin dan proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Dan yang kedua, ajarlah peserta didik untuk merencanakan sebuah aksi di rumah. Media dan alat dan sumber belajar. Yang pertama, media menggunakan audio visual. Alat atau bahan meliputi laptop, LCD, proyektor atau slide. Dan sumber belajar yaitu buku pedoman guru mata pelajaran SKI MA Kemenak RI 2014, buku pegangan siswa mata pelajaran SKI MA Kemenak RI 2014, Al-Quran dan terjemahannya, buku penunjang lainnya yang relevan, media cetak dan elektronik sesuai dengan materi, dan lingkungan sekitar yang mendukung. Baiklah, selanjutnya yaitu uraian materi. Uraian materi yang pertama yaitu A. Biografi Abu Bakar As-Siddiq, terpilihnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. C. Biografi Umar bin Khattab. D. Proses pengangkatan dan gaya kepemimpinan Umar bin Khattab. E. Biografi Utsman bin Affan. F. Proses pengangkatan dan gaya kepemimpinan Utsman bin Affan. G. Biografi Ali bin Abi Thalib. H. Proses pengangkatan dan gaya kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Yang selanjutnya yaitu soal uraian. Penilaian. Untuk penilaian yang pertama ialah penilaian diri, yang kedua penilaian teman, yang ketiga tugas, yaitu mengumpulkan bahan atau informasi berbagai sumber tentang Khulafaur Rasyidin. Diskusi kelompok membahas hasil penggaliannya tentang Khulafaur Rasyidin.
mempresentasikan laporan hasil diskusi tentang Khulafaur Rasyidin. Yang keempat, observasi, yaitu menilai keaktifan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas atau saat mengerjakan tugas. Yang kelima, portofolio, yaitu menilai hasil pekerjaan individu maupun kelompok tentang Khulafaur Rasyidin. Yang terakhir, tes tulis atau lisan, yaitu menilai proses dan hasil belajar secara individu tentang Khulafaur Rasyidin. Kesimpulannya, pada masa pemerintahan Khalifah Rasyidin, khalifah dipilih berdasarkan hasil musyawarah setelah Nabi Muhammad wafat. Abu Bakar diangkat menjadi khalifah yang pertama melalui pertemuan Saqifah atas usulan Umar. Problem yang dialami Abu Bakar ialah munculnya nabi palsu yang dipimpin oleh Musailamah al-Kadzdzab. Abu Bakar mengutus Khalid bin Walid untuk menumpas nabi palsu itu, yang mengakibatkan banyak para sahabat yang gugur, termasuk 70 penghafal Al-Quran. Umar yang tahu akan hal itu merasa khawatir akan kelestarian Al-Quran, hingga dia mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Setelah Abu Bakar wafat, Umar menggantikannya. Pada masa Umar itu mengumpulkan juga mushaf Al-Quran yang berada di tulang-tulang, berada di batu, ada di kulit unta. Setelah itu pada masa Utsman itu membukukan mushaf Al-Quran menjadi 4 mushaf. Setelah Utsman wafat, umat Islam membaiat Ali menjadi khalifah pengganti Utsman. Kaum Bani Umayyah menuntut Ali untuk menghukum pembunuh Utsman. Karena merasa tuntutannya tidak dilaksanakan, Bani Umayyah di bawah pimpinan Muawiyah memberontak terhadap pemerintahan Ali, yang mengakibatkan perang Siffin, yaitu perang saudara. Motivasi belajar. Obat kebodohan itu adalah bertanya. Seringkali kita menyalahkan diri sendiri ketika kita tidak tahu tentang sesuatu. Padahal sesuatu yang sulit akan mudah pada saat kita bertanya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.